أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وتنقى حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Mengawali kegiatan kita pada hari ini dengan kalimat yang begitu indah, kalimat kesyukuran kita pada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita syukuri dengan ucapan maupun secara dengan fi'liyah, dengan kita meningkatkan ibadah kita secara kualitas ibadah maupun secara intensitas ibadah. Kemudian pada wasilah agama marilah kita syukuri, alhamdulillah jazahumullahu khaira, pada anak-anakku semuanya kelas 7 yang saya cintai dan saya banggakan atas kesemangatannya, atas kesaktimannya, saya saksikan, saya syukuri, saya doakan. Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Niatnya marilah selalu diniati dengan niat karena Allah, karena dengan niat yang mukhlis lillah karena Allah, maka di dalam rangka thalabul ilmi, walaupun itu sulit, walaupun itu banyak hambatan, banyak sekali hal-hal yang tidak menyenangkan, tapi kalau kita niat betul di dalam mencari ilmu itu mukhlis lillah karena Allah, maka semuanya itu akan menjadi mudah dan menjadi indah. Baik, alhamdulillah jazakumullahu khaira. Untuk membarokahkan waktu pada hari ini, sebelum kita memulai materi, mari kita buka dengan membaca Al-Quran. Sebelumnya akan saya baca dulu, kemudian nanti silakan bisa di pause, baru silakan membaca masing-masing. Jika di situ bersama teman-temannya bareng, bisa dibaca bersama-sama. Sebelumnya akan saya baca, amal soleh diperhatikan dan didengarkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa wa ila Allahi aqibatul umur. Wa man kafara fala yahzunka kufruh ilayna marji'uhum fanunabbi'uhum bima 'amilu innallaha 'alimun bidatis sudur. Numatti'uhum qalilan summa nattarruhum ila 'adabin ghalid. Shadaqallahul adzim. Silakan di pause, kemudian nanti bisa dibaca masing-masing. Jika di situ bersama-sama dengan temannya, bisa dibaca bersama-sama. Baik, akan kita lanjutkan dengan membahas materi kita selanjutnya, yaitu kita akan membahas berempati itu mudah, menghormati itu indah. Peta konsepnya bisa diperhatikan, itu yang akan kita bahas ya. Kemudian selanjutnya, sebelum kita membahas materi, untuk meresapi materi yang akan saya sampaikan, ini sudah saya siapkan video, amal soleh diperhatikan, video singkat yang sudah saya siapkan sebagai pengantar atau bahan renungan untuk mengawali materi yang akan saya sampaikan.
begitu banyak yang ibu beri, terlalu sedikit kesempatan untuk membalasnya. Selamat Hari Ibu. Itulah video singkat yang saya siapkan. Dari video itu anak-anakku semuanya kelas 7 bisa memberi sebuah gambaran pada kita bahwa kalau saya sendiri sebagai pribadi melihat video itu sangat terenyuh sekali, bahkan sampai mau meneteskan air mata, karena itu juga bisa menjadi analogi atau menjadi gambaran buat kita. Orang tua itu sangat luar biasa perjuangannya pada hidup kita. Jika kita sebagai anaknya tidak bisa menghormati, tidak bisa ngabekti kepada orang tua, itu benar-benar perbuatan yang sangat durhaka. Bahkan dalam Al-Quran, orang tua itu walaupun keadaannya tidak iman, kita sebagai anak itu wajib untuk mentaatinya, kecuali dia memerintahkan maksiat, itu baru kita bisa menolaknya. Tapi kalau dia itu memerintahkan pada kebaikan, maka kita itu wajib untuk menghormati dan mentaatinya. Itu anak-anakku mungkin yang bisa saya jadikan sebagai pengantar pada materi kita hari ini. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas pengertian empati. Empati adalah keadaan mental yang membuat orang merasa dirinya dalam keadaan atau pikiran yang sama dengan orang lain. Jadi empati itu memiliki, jika ada suatu peristiwa, hati dan pikirannya itu nyambung dengan peristiwa orang yang mengalami peristiwa itu. Atau dalam istilah lain, empati diartikan sebagai kemampuan untuk menyadari diri sendiri atas perasaan seseorang lalu bertindak untuk membantunya. Jadi ada chemistry, ada connect ketika ada peristiwa. Contohnya ada orang yang terjatuh dari sepeda motor. Nah kita itu berempati, empatinya ya Allah, nek aku sing jeblok larane kaya ngono, langsung berusaha untuk membantunya. Itu contoh fi'liyah orang memiliki empati seperti itu. Contoh lagi di sekolah, ada temannya melanggar, ada temannya itu tidak mentaati peraturan. Nah contoh empatinya apa? Coba kalau saya melanggar, nanti kalau saya sampai dikeluarkan orang tua, saya itu akan mengecewakan orang tua, bahkan orang tua jadi sedih dan saya bisa dikeluarkan dari sekolah. Maka sebagai bentuk empatinya, segera melarang temannya, kalau perlu menasehatinya, seperti itu. Kalau nggak berani, bisa minta sama orang lain atau minta sama gurunya untuk menegurnya, seperti itu. Bisa dipahami nggih? Itu sebagai pengantar tentang pengertian empati. Kemudian dasar ayat dan hadis tentang empati. Wa idza hadarul qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzaquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Itu sebagai salah satu dasar tentang ayat tentang empati. Ketika kita itu berhidup di dunia ini, ya supaya bisa berempati dengan orang-orang yang mungkin di bawah kita, orang-orang yang tidak, orang-orang miskin, anak yatim, itu diberi bagian sekedarnya. Dan selalu berusaha menjadi orang iman itu mengucapkan ucapan yang baik. Kalau Bapak Imam memberikan nasihat itu supaya ketika mengucapkan kata-kata atau berinteraksi dengan seseorang, bermuamalah dengan seseorang itu supaya dengan ucapan yang pahit madu. Madu itu sudah dikatakan pahit, artinya ucapan itu sangat manis, ucapannya itu enak didengar, entah intonasi atau apa yang diucapkan dengan orang tua, dengan guru, dengan sesama teman, itu supaya berkata-kata yang baik. Bahkan dalam beberapa hadis itu diterangkan karena ucapan diterangkan orang yang masuk neraka itu kebanyakan adalah orang yang tidak bisa menjaga ucapan dan farjinya, al-famu wal farju. Maka sebagai bentuk kita itu menjaga diri kita, mutawarik diri kita dari neraka, maka supaya selalu menjaga ucapannya dengan ucapan yang baik.
Kalau di dunia ini kita membuat tidak ridho pada orang lain karena ucapan kita, maka besok di akhirat akan dimintai oleh Allah, dimintai pertanggungjawaban. Maka monggo mulai dari sekarang sejak dini supaya berusaha mengucapkan ucapan yang baik. Seperti itu nggih. Kemudian terkait sikap empati, Rasulullah SAW juga bersabda, an Abi Musa radhiyallahu an qala Rasulullah SAW, al mu'minu lil mu'min kal bunyani yashuddu ba'dahu ba'dan, akhrajahul Bukhari. Dari Abi Musa radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin yang satu dengan yang lain itu bagai satu bangunan yang bagian-bagiannya saling mengokohkan. Jadi ketika orang iman itu oleh Nabi diberi gambaran supaya sebagaimana bangunan bisa saling mengokohkan, saling menguatkan. Seperti itu. Ada temannya melanggar, langsung bareng-bareng diingatkan. Jangan diulangi lagi. Ora kok koncone melanggar, temannya melanggar, tidak mentaati peraturan sekolah maupun pondok malah ikut-ikutan. Itu namanya saling menjerumuskan. Harus kompak. Jenengan masih kelas 7 harus seperti itu. Apalagi kalau ada kakak-kakaknya yang tidak sesuai, ya jangan diikuti. Ikutilah yang baik. Seperti itu. Kemudian perilaku empati terhadap sesama dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan dengan cara satu, ya, peka terhadap perasaan orang lain. Jadi kita itu jika ingin menanamkan sifat empati itu peka terhadap orang lain. Orang lain sedang repot, memerlukan bantuan, kita harus peka, bisa membantu, seperti itu. Yang kedua, membayangkan seandainya aku adalah dia. Contohnya, tadi saya contohkan orang yang jatuh dari sepeda motor. Seandainya aku yang jatuh terus nggak ada yang nolong, wah gimana? Nah, berarti harus ditolong, harus menolong, harus punya sifat empati itu. Kemudian yang ketiga, berlatih mengorbankan milik sendiri dan membahagiakan orang lain. Ini memang dalam artian ini kok terus mengorbankan diri sendiri kita sampai mati atau sampai menghilangkan hak kita, tidak. Contohnya kita itu rezekinya banyak. Nah, maka bolehlah di situ sebagian dari harta kita bisa disedekahkan untuk orang-orang yang tidak punya, du'afa, seperti itu. Atau misal contoh kecil di sekolah, ada teman kita itu nggak bawa pensil, bener-bener nggak bawa. Orang kok bocah, bukan kok di situ dia itu keset atau males nggak bawa alat tulis, itu nggak, bener-bener nggak bawa, terus perlu bantuan ketika mau ujian gitu ya, ternyata nggak, kelupaan nggak bawa alat tulis. Nah, ternyata kita punya dua, bolehlah di situ yang satu kita korbankan buat dikasihkan sama temennya atau dipinjamkan, seperti itu contohnya. Dan contohnya mungkin kalau di pondok anak-anak yang sekarang boarding gitu ya, jajan, jika memang di situ bisa dibagi, bolehlah di situ dibagi dengan temennya. Kan di situ bisa juga membahagiakan kepada orang lain, juga bernilai sedekah, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas tentang menghormati orang tua. Orang tua adalah orang yang berjasa besar pada hidup kita. Nah, di antaranya satu, ya, ibu itu mengandung penuh susah payah, wahnan ala wahnin, itu susah di atas susah, dan melahirkan dengan mempertaruhkan nyawanya. Seorang ibu itu luar biasa, sampai benar-benar mempertaruhkan nyawanya ketika mau melahirkan kita semuanya ini. Kemudian ibu menyusui selama 2 tahun dengan penuh kasih sayang dan terjaga malam hari karena memenuhi kebutuhan anaknya. Jangan dibilang menyusui itu mudah, menyusui itu sangat luar biasa pengorbanannya. Kadang ibu itu sampai bangun tengah malam untuk menyusui anaknya. Sampai kadang itu nutrisi yang dimakan ibu itu secara ilmiah gitu, secara biologis itu banyak diserap oleh anak-anaknya. Dan orang yang menyusui itu juga susah gitu. Kadang itu sampai sakit dan sebagainya, karena di situ sebagai bentuk pengorbanan orang tua, ibu ya terutama, kepada anaknya. Kemudian yang ketiga, ibu dan ayah memelihara kita, bukan memelihara ya, sebenarnya meramut kita sehingga kita siap untuk hidup
mandiri. Contohnya sekarang yang di pondok atau yang di rumah bisa mandiri, bisa mandi sendiri, bisa makan sendiri, gitu, bisa nyuci baju sendiri. Wah, itu termasuk salah satu dari jerih payah orang tua. Kemudian ibu dan ayah bekerja keras untuk memenuhi keperluan keluarga. Karena orang tua itu ketika bekerja itu luar biasa. Kadang ada yang panas, kepanasan, hujan kehujanan, sampai di situ kadang juga kena marah oleh orang lain sebagai bentuk usahanya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Nah, kita sebagai anaknya ketika di sekolah dibiayai, di sekolah juga disupport oleh orang tua, maka sebagai bentuk kasih sayang kita pada orang tua, monggo kita di sekolah harus semangat, rajin, bisa taat pada aturan, bisa menghormati guru, bisa juga menghormati orang tua, itu kewajiban. Kalau orang Jawa kalau bisa itu saged basa, bisa bahasa Jawa yang halus pada kedua orang tuanya. Kemudian ibu dan ayah juga memberi bekal pendidikan. Orang tua itu juga memberi pendidikan, secara tidak langsung juga memberi pendidikan pada kita. Kemudian ibu dan ayah juga memberikan kasih sayang dengan ikhlas tanpa meminta balasan. Yaitu sebagai salah satu pengantar tentang menghormati orang tua. Ya, kemudian selanjutnya dasar ayat dan hadis menghormati orang tua. Dasar ayatnya wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimus shalah wa atuz zakah summa tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Surat Al-Baqarah ayat 83. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israil, janganlah kamu menyembah selain Allah, jangan syirik maksudnya, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Yang perlu digarisbawahi adalah wabil walidaini ihsana. Ini secara jelas Allah memerintahkan pada kita supaya wabil walidaini ihsana, supaya berbuat baik pada kedua orang tua, kemudian kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah sholat dan tunaikan zakat. Nah, itu sebagai dasar ayat kita di dalam menghormati orang tua. Kemudian dasar hadisnya an Abdillah ibni Umar qala ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ji'tu ubayyuka alal hijrati wa taraktu abawayya yabkiyani faqala rji ilaihima fa'adhikhuma kama abakaitahuma. Rawahul Baihaqi. Dari Abdillah bin Umar berkata, seseorang datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, aku akan berbaiat kepadamu untuk berhijrah dan aku tinggalkan kedua orang tuaku dalam keadaan menangis. Nah, jadi ketika zaman Nabi itu ada seorang laki-laki di situ minta izin pada Nabi untuk hijrah atau untuk jihad, ya, di dalam hadis lain, di referensi hadis lain untuk jihad. Dan dia juga mengatakan dia meninggalkan orang tuanya dalam keadaan menangis. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, kembalilah kepada kedua orang tuamu dan buatlah keduanya tertawa sebagaimana engkau telah membuat keduanya menangis. Dari hadis ini juga menunjukkan bahwa hijrah dan jihad itu masih kalah pentingnya ketika kita itu bisa membuat orang tua itu bahagia. Jangan sampai pernah di dalam hidup kita, langkah hidup kita ini kita sampai membuat orang kita menangis. Ketika kita sampai sekali saja membuat orang tua menangis, maka Allah ketika itu juga murka pada kita. Ketika Allah sudah murka pada kita, maka kita tidak akan pernah mendapatkan ridhonya Allah. Seumpama mencari ilmu juga tidak akan mendapatkan berkahnya Allah, rahmatnya Allah, tidak akan mendapatkan ilmu hikmahnya Allah. Ketika kita bekerja, walaupun itu mendapat pekerjaan yang bagus, pekerjaan yang menghasilkan uang yang banyak, tapi oleh Allah pasti tidak akan pernah diridhoi, akan hilang barokahnya. Maka
Saya pesan pada anak-anakku semuanya kelas 7, jangan pernah selangkah hidup kita ini kita sekali saja membuat menangis kepada kedua orang tua. Bahagiakanlah mereka dan banggakanlah mereka, jangan pernah kecewakan mereka. Seperti itu. Kemudian fi'liyah atau perilaku menghormati kedua orang tua dapat diwujudkan dengan cara berikut ini. Yang pertama, ketika orang tua masih hidup, maka apa saja yang bisa kita lakukan sebagai bentuk menghormati orang tua? Oke, yang pertama, memperlakukan keduanya dengan sopan dan hormat. Harus sopan kepada orang tua dan hormat. Kemudian membantu pekerjaannya. Jika kita itu di rumah ada orang tua yang repot, bisa membantu, entah itu membersihkan rumah, menyapu atau ngepel, atau mungkin setelah makan itu salah satu membantu pekerjaannya ya bisa mencuci piringnya. Jangan sampai sudah SMP setelah makan tidak segera dicuci, itu benar-benar kurang pas. Atau pekerjaan-pekerjaan yang lain bisa dibantu kedua orang tuanya. Kemudian mengikuti nasihatnya apabila nasihat itu baik. Ketika orang tua nasihat, bapak atau ibu itu sedang memberikan pituah, sebagai anak itu silahkan diam dan didengarkan. Jika baik bisa dipraktekkan. Kemudian yang terakhir, membahagiakan keduanya. Silahkan berusahalah hidup kita ini, salah satu cita-cita kita itu adalah berusaha bagaimana kita bisa membahagiakan kedua orang tua. Kemudian menghormati orang tua ketika orang tua sudah meninggal. Ketika orang tua sudah meninggal, bagaimana caranya? Yang pertama, jika kedua orang tua itu muslim, Islam, iman ya, maka dapat mendoakan mereka setiap saat agar mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Doa yang diajarkan Rasulullah SAW sebagaimana berikut ini. Allahumma, atau kalau di dalam yang sudah biasa kita pakai Rabbik firli juga bisa. Allahumma atau Rabbik firli juga bisa. Ini yang saya cantumkan, Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan rahmatilah mereka sebagaimana keduanya telah memeliharaku atau meramutku pada waktu kecil. Itulah contoh doanya. Silakan setiap sholat atau setiap waktu longgar bisa mendoakan kedua orang tuanya. Apalagi yang ada di pondok, yang boarding jauh dari orang tua, mendoakan orang tua itu doanya mustajab. Salah satu doa yang mustajab salah satunya adalah doa di antara dua orang iman yang saling berjauhan, itu doanya akan mustajab. Kemudian yang selanjutnya B, melaksanakan wasiatnya. Jika orang tua punya wasiat, punya peninggalan wasiat pada kita, silahkan diusahakan bisa melaksanakan. Kemudian yang ketiga, menyambung dan melanjutkan silaturahmi yang dahulu sudah dilakukan oleh kedua orang tua. Ketika orang tua masih hidup, kok dulu itu diajak silaturahim, mungkin setelah lebaran silaturahim ke kerabat ini, silahkan. Besok ketika sudah ada waktu, ada momen, silahkan bisa disambung, jangan sampai ditinggalkan, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah menjaga nama baik kedua orang tua. Jaga nama baik kedua orang tua, seperti itu nggih. Kemudian yang selanjutnya adalah yang terakhir, menghormati guru. Guru adalah orang yang menjadikan kita orang yang pandai dan memahami ilmu pengetahuan. Dengan demikian kita akan memperoleh kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Surat Al-Mujadalah ayat 11. Cara berbakti kepada guru antara lain dengan bersikap satu. Cara berbakti atau menghormati guru satu, mengucapkan salam apabila bertemu. Ketika bertemu itu salam, apalagi kita konteksnya di pendidikan Islam, pendidikannya orang jamaah. Bertemu guru melengos, nggak mau salam, itu udah cacat. Berarti udah kurang memahami yang namanya akhlakul karimah. Salah satu akhlakul karimah, orang itu bisa mendapatkan ilmu
yang barokah, ilmunya itu barokah, salah satunya usahanya adalah menghormati guru. Selain menghormati atau mentakdimi ilmu adalah menghormati guru. Ketika bertemu salam, setelah salam kalau di situ guru namanya sesama laki-laki ya bisa salaman, cium tangan. Dengan gurunya perempuan juga gitu, yang perempuan dengan perempuan, gurunya perempuan bisa salaman dan cium tangan. Kemudian yang kedua, memperhatikan apabila diajak bicara di dalam dan di luar kelas. Diajak gurunya bicara itu bisa diperhatikan. Gitu. Kemudian yang ketiga, rendah hati, sopan dan menghargai. Bisa rendah hati, sopan, bisa menghargai guru ketika mengajar, itu salah satu bentuk menghargai. Bisa memperhatikan, bisa mengikuti apa yang diterangkan oleh guru. Jangan sampai di situ bahkan ngobrol sendiri atau sampai tidur, itu benar-benar cacat, berarti benar-benar tidak menghargai guru. Kalau di dalam beberapa penjelasan tentang adabut thalib itu, maka hilang barokahnya. Kemudian yang keempat, melaksanakan nasihatnya. Ketika ada nasihat, ada motivasi dari guru, silakan jika baik dipakai, dilaksanakan. Kemudian yang kelima, melaksanakan tugas belajar dengan ikhlas. Kalau sesuatu itu dikerjakan dengan ikhlas, maka menjadi enak, menjadi nyaman. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada baiknya itu datangnya dari Allah, jika ada kesalahannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أطل على الحياة رحيما وبكافه فاض السلام عميما لم تعرف الدنيا عظيما مثله صلوا عليه وسلموا تسليما